Demonstrasi kontekstual modul 1.4, Budaya Positif, penerapan segitiga restitusi. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Grace, 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Segitiga restitusi. Langkah-langkah restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Menvalidasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Kasus 1. Siswa terlambat datang ke sekolah. Pada hari Rabu pagi jam pertama di kelas 5 pada pelajaran matematika, seorang peserta didik bernama Siren terlambat datang ke sekolah. Siren terlambat datang ke sekolah dan terlambat belajar matematika. Tahu Bu, jam 7 Bu. Maaf saya datang terlambat. Ya silakan duduk Mbak. Mbak Siren tahu kenapa Ibu memanggil Mbak Siren ke depan sini? Tahu Bu, karena saya datang terlambat. Nah, tadi Mbak Siren berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7 Bu. Terus kalau sekolah kita ini masuknya jam berapa Mbak? Jam 7 Bu. Nah, kalau kira-kira Mbak Siren berangkatnya jam 7, masuk di sekolah kita ini jam 7, apakah Mbak Siren ini sudah datang tepat waktu? Tidak Bu, saya terlambat. Nah, setiap manusia itu ya pasti pernah melakukan kesalahan. Namun kesalahan itu sifatnya manusiawi. Ibu juga pernah melakukan kesalahan dengan datang terlambat ke sekolah untuk mengajar kalian. Nah, di sini Ibu tidak mencari tahu siapa yang salah, tetapi Ibu akan berusaha untuk mencarikan solusi Mbak Siren supaya tidak datang terlambat ke sekolah lagi ya. Nah, kira-kira mengapa Mbak Siren ini kok bisa datangnya terlambat ke sekolah? Saya bangun kesiangan Bu. Nah, kenapa kok Mbak Siren bangun kesiangan? Karena saya tidur larut malam, bermain HP dan bermain game sampai lupa waktu Bu. Oh, jadi itu Mbak Siren datang terlambat ke sekolah karena bermain game, bermain HP, sehingga tidurnya larut malam. Nah, kira-kira apakah datang terlambat itu sudah memenuhi keyakinan kelas kita? Tidak Bu, saya melanggar keyakinan kelas kita dengan datang terlambat. Kalau gitu, Mbak Siren masih ingat nggak keyakinan kelas kita ini apa saja? Ingat Bu, datang tepat waktu, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan dan menghargai antar-antar. Nah, kalau Mbak Siren sudah ingat keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita buat, kira-kira langkah apa yang akan Mbak Siren lakukan supaya Mbak Siren tidak datang terlambat ke sekolah lagi? Tidur lebih awal, mengurangi main HP dan memasang alarm. Nah, kapan itu akan Mbak Siren lakukan? Malam ini Bu. Oke, bagus. Berarti Mbak Siren sudah berusaha untuk menjadi lebih baik. Ibu doakan supaya Mbak Siren menjadi anak yang selalu patuh pada peraturan yang sudah dibuat di sekolah. Terima kasih ya Mbak Siren sudah mau untuk menjadi lebih baik. Iya Bu, sama-sama. Penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Kasus 2. Siswa bermain sendiri dan mengganggu temannya saat pembelajaran. Pada hari Kamis,
Bu Tari tidak dapat mengajar pada jam pertama di kelasnya dikarenakan mendapat perintah dari kepala sekolah untuk mengikuti kegiatan rapat, sehingga pada jam pertama kelas Bu Tari digantikan guru lain. Namun saat pembelajaran berlangsung, Ella salah satu siswa kelas 5 pada saat Bu Guru menjelaskan pelajaran matematika, dia dengan seenaknya bermain sendiri dan mengganggu teman yang lain. Saya minta maaf sekali waktu panjenengan tadi belum ada kegiatan. Waktu pagi saya diperintahkan oleh kepala sekolah untuk mengisi kelasnya sampean. Namun pada saat jam pelajaran ada satu anak yang rame bermain sendiri. Oleh sebab itu saya minta sampean kasih teguran atau saran supaya anak tersebut tidak mengulanginya lagi waktu pelajaran. Ya. Terima kasih ya Bu Fitri sebelumnya sudah mengisi kelas saya ketika saya ada kegiatan di luar. Ya, terima kasih juga sharingnya Ibu kepada saya. Semoga nanti ini saya akan bisa mengambil langkah apa yang akan saya lakukan supaya anak ini tidak mengulangi perbuatannya kembali. Terima kasih sekali Bu Fitri. Mbak Ella tahu kenapa Mbak Ella Ibu panggil ke depan? Iya Bu, karena saya bermain di dalam kelas waktu pelajaran. Nah, bermain saat jam pelajaran itu apakah perbuatan yang benar atau salah? Salah Bu. Nah, bermain itu boleh saja, tetapi kita harus tahu kapan dan di mana waktu yang tepat untuk bermain. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, ya nak? Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Namun di sini ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi ibu mencarikan solusi agar Mbak Ella tidak bermain saat jam pelajaran berlangsung. Pasti punya alasan kenapa Mbak Ella tidak mendengarkan penjelasan Bu Guru dan bermain sendiri saat jam pelajaran berlangsung. Tadi saya mengantuk Bu, jadi saya buat bermain mainan satu-satu biar lama. Kalau boleh tahu nak, kenapa Mbak Ella sampai mengantuk di dalam kelas? Maaf Bu, tadi malam saya bermain HP sampai larut malam. Oh, jadi Mbak Ella mengantuk karena tidur terlalu malam, terus bermain tatu-tatu supaya tidak mengantuk. Iya Bu. Kamu tahu nak, kalau bermain tatu-tatu itu dapat mengganggu konsentrasi teman kalian. Iya Bu, saya minta maaf. Ya, masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat nak? Masih Bu, saling menghormati dan menghargai. Nah, kira-kira tindakan Mbak Ella ini apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat bersama? Maaf Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas dengan bermain saat jam pelajaran berlangsung dan mengganggu teman lain. Nah, di sini Ibu tidak akan menghakimi kesalahan Mbak Ella. Ibu cuma berharap agar Mbak Ella menjadi anak yang lebih taat aturan dan lebih bertanggung jawab. Iya Bu, saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya. Nah, menurut Mbak Ella, bagaimana cara Mbak Ella agar tidak mengulangi kesalahan seperti ini lagi? Saya tidak akan bermain lagi saat jam pelajaran berlangsung. Saya juga tidak akan tidur larut malam lagi agar suaminya tidak merasa ngantuk. Kira-kira mulai kapan Mbak Ella akan melakukan hal-hal yang sudah disebutkan tadi untuk memperbaiki kesalahan ini? Mulai malam ini Bu, saya akan tidur lebih awal. Ya, terima kasih ya nak, karena Mbak Ella sudah mau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Iya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryan Salsabila Nasimatin. Saya siswa kelas 5 dari SDN Persempal 1, Kecamatan Komben, Kabupaten Sampang. Perasaan saya setelah melaksanakan restitusi bersama Bu Tari adalah sangat senang karena saya diberikan solusi dengan permasalahan saya yang suka datang terlambat ke sekolah. Terima kasih Bu Tari karena sudah memberi saya solusi. Saya berjanji akan datang tepat waktu ke sekolah. Perkenalkan, nama saya Astela Fania Zahra. Saya siswa kelas 5 SDN Persempal 1, Kecamatan Komben, Kabupaten Sampang. Tadi saya dipanggil sama Bu Tari
memaksa Bu Tari menjelaskan materi pelajaran. Namun Bu Tari tidak memarahi saya. Kami mencari solusi atas kesalahan saya. Terima kasih Bu Tari, saya tidak akan mengulanginya lagi. Kesimpulan, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab.